Halo, selamat datang kembali di Capruk Channel, channel yang membahas alur cerita film. Apa jadinya jika di dunia ini hanya ada warna hitam dan putih? Kita langsung simak saja alur ceritanya. Jonas, if you had to guess of all the positions the Film dimulai dari serba hitam putih untuk menunjukkan cara berpikir. Pemeran utamanya Jonas adalah remaja yang istimewa. Ia mampu melihat melebihi teman-temannya. Ia melihat hal yang tak bisa dilihat orang lain, yaitu warna. Sedangkan orang lain hanya bisa melihat warna hitam putih. Ia melihat daun memiliki warna, dan ia cemas karena dua sahabat karib maupun teman-teman tidak mengerti apa yang ia bicarakan. Tak ada yang mengenal warna. Ia merasa takut karena berbeda dari teman yang lain. Dan terlebih lagi, karena upacara penugasan esok hari akan memutuskan kerjaan apa yang akan diberikan padanya. Seluruh masa depannya sangat tergantung pada keputusan kepala komunitas besok. Fiona dan Asher, dua sahabat karibnya, meyakinkan bahwa kepala komunitas tidak akan pernah salah memilihkan pekerjaan untuk semua orang. Setiap bulan Desember ada perayaan tambah usia, mungkin ulang tahun massal untuk semua. Setiap tahun yang berlaku, anak-anak menerima hadiah yang sama dan perayaan yang sama. Di usia 9 tahun, semua mendapat sepeda baru. Dan tahun ini, Jonas dan kawan-kawan mendapat hadiah berupa penempatan kerja. Penempatan kerja berdasarkan nilai dari seluruh rangkaian kehidupan dan tes mereka. Di komunitas ini semua hidup tanpa sekat. Tembok tak banyak menutup aktivitas keluarga. Percakapan keluarga dimanapun terdengar dan terekam kamera. Tak ada privasi sedikit pun. Suami istri hanyalah gelar karena tak mengenal kata cinta. Hubungan suami istri juga tak ada karena tak ada emosi. Semua sesuai penempatan, bahkan untuk kehadiran anak yang berasal dari pegawai bernama ibu melahirkan. Pada seremonia Desember ini, Fiona menjadi perawat dan Asher menjadi pilot. Jonas terpilih sebagai penerima kenangan. Ia diberitahu bahwa tugas penerima kenangan meliputi semua kesakitan, dan ia tak boleh gagal seperti penerima kenangan sebelumnya, Rosemary. Pemberi kenangan secara selektif memilihkan kenangan untuk Jonas. Ia memiliki rencana tersembunyi, yaitu manusia berhak mengetahui kenangan agar lebih manusiawi. Ini adalah tugas yang sangat berat, mengingat betapa lemahnya manusia. You will learn the secret history of the world. Not my life. Ia mengenalkan seluncur salju dan salju di awal, karena itulah yang dibutuhkan untuk keluar dari komunitas. Ia mengajarkan cara bertahan hidup di luar komunitas.
Ia mengenalkan pernikahan, cinta, musik, dan dansa. Jonas menerima kenangan yang diberikan dan meneruskannya pada sahabat karibnya Fiona. What do you see? Ketua komunitas melihat keanehan Jonas dan mendesak The Giver agar memberikan kenangan yang lebih serius. Melibatkan kesakitan masa lalu ketika dunia berperang. Ketika kelaparan terjadi di mana-mana, dan benar sekali, seperti Rosemary yang langsung meminta dirilis atau bunuh diri. Ketika menerima kenangan akan anak yang direngut secara paksa dari ibunya, Jonas tidak siap pada kenangan akan kematian. Selain bunuh diri, kata yang termasuk sering dibahas adalah elsewhere atau luar komunitas. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di elsewhere. Jonas mulai mengajarkan penemuannya kepada Fiona dan memutuskan untuk berbagi gagasan tentang emosi. Fiona yang tidak dapat memahami gagasan emosi, tidak yakin bagaimana perasaannya. Jonas kemudian memberitahu Fiona untuk berhenti mengambil suntikan, dan keesokan harinya Jonas mencium Fiona. Sebuah tindakan kuno yang tidak diketahui oleh komunitas, dan Jonas mendapatkannya melalui memori. Jonas juga berbagi memorinya dengan bayi itu, Gabriel, anak dari Alexander dan James Liling, yang dibawa pulang oleh ayahnya ke rumah mereka. Ia mengembangkan hubungan dekat dengannya setelah mengetahui bahwa ia berbagi tanda lahir yang sama di pergelangan tangannya yang dilakukan oleh Jonas. Tanda dari penerima memori yang potensial. Jonas memutuskan bahwa setiap orang harus memiliki memori masa lalu, dan akhirnya sang pemberi dan Jonas memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk membantu komunitas adalah melewati batas dari apa yang mereka sebut tempat lain dan di luar komunitas, sehingga hal itu akan melepaskan memori kembali ke komunitas. Jonas menyelinap keluar pada jam malam dan memutuskan untuk mengambil Gabriel di pusat pengasuhan, yang akan dibebaskan karena kelemahan umumnya. Esther, sahabat lama Jonas selain Fiona, mencoba menghentikannya sebelum Jonas meninggalkan komunitas. Tetapi Jonas cepat memukul Esther. Esther terbaring di tanah dan tertegun, sementara Jonas mengendarai sepedanya ke pusat pengasuhan. Jonas memberitahu Fiona tentang rencananya dan ingin membawa Fiona bersamanya. Tetapi Fiona menolak dan malah membantu Jonas mengambil Gabriel. Sebelum Jonas pergi, Fiona menciumnya dan membantu pelarian Jonas. Sementara itu, ibu Jonas dan Esther pergi ke kepala tetua untuk memberitahu mereka bahwa Jonas hilang. Para penjaga dikirim untuk menahan Jonas, yang mereka anggap telah berbahaya. Tapi Jonas mendapatkan salah satu sepeda motor mereka dan pergi ke tebing dekat tempat tinggal sang pemberi untuk sampai ke tempat lain.
Esar ditugaskan oleh kepala tetua menggunakan pesawat tak berawak untuk menemukan Jonas dan membunuhnya. Tapi ketika Esar menemukan Jonas tersandung dan jatuh di padang pasir, Esar menangkapnya dengan pesawat tak berawak. Setelah Jonas memohon kepada Esar untuk berpikir bahwa Esar peduli dengan Jonas dan membiarkannya pergi. Esar membebaskan Jonas dengan menjatuhkannya ke sungai. Jonas jatuh ke tempat lain. Dan Fiona telah divonis bebas karena membantu Jonas. Ketika Fiona akan dibebaskan oleh ayah Jonas, sang pemberi datang dan mengulur waktu upaya kepada tetua dengan kenangan putrinya Rosemary. Mencoba memanggil kepala tetua, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, Jonas menemukan kereta luncur seperti yang dikendarainya dalam memori dari sang pemberi dan berjalan melewati perbatasan di tempat lain, melepaskan memori dan penglihatan warna kembali ke komunitas. Sehingga Fiona selamat dan ayah Jonas menyadari apa yang dilakukannya. Saat itu, ibu Jonas meneteskan satu air mata ketika ia akhirnya mengerti perasaan cinta. Jonas dan Gabriel kembali ke rumah memorinya, di mana orang-orang menyanyikan lagu-lagu Natal. Film berakhir ketika kembali ke komunitas. Jonas bersumpah bahwa ia mendengar musik atau mungkin hanya Demikianlah arus cerita film The Giver. Semoga terhibur. Dan jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara like, share sebanyak-banyaknya video ini, dan tentu saja subscribe channel ini. Sampai jumpa di alur cerita film yang lainnya. Salam caprok.